Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-183 ini akan membahas tentang manajemen laboratorium tuberkulosis. Sebelum melihat video 183 ini, saya anjurkan Sobat sehat melihat dulu video 6 pelayanan UKM di Puskesmas, video 13 tentang pelayanan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit di Puskesmas, video 130 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit di masa pandemi COVID-19. Kemudian video 170 sampai dengan video 182 yang semuanya tentang pencegahan penyakit tuberkulosis. Nah, apa sih yang akan kita bahas dalam manajemen laboratorium tuberkulosis? Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Pemeriksaan laboratorium TB melalui pemeriksaan bakteriologis, yaitu pemeriksaan dahak secara mikroskopis, tes cepat molekuler, biakan dahak, dan uji kepekaan. Diperlukan manajemen laboratorium yang baik untuk mendukung kinerja penanggulangan TB, sehingga laboratorium selalu terjamin mutunya. Manajemen laboratorium TB meliputi beberapa aspek, yaitu organisasi pelayanan, sumber daya, kegiatan, pemantapan mutu, keamanan, dan kebersihan, serta monitoring dan evaluasi. Sekarang kita akan bahas tentang organisasi pelayanan laboratorium tuberkulosis. Setiap laboratorium yang memberikan pelayanan pemeriksaan TB harus mengikuti tata laksana baku yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Laboratorium dalam lingkup jejaring TB memiliki fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab yang saling berkaitan. Pertama akan kita bahas jejaring pelayanan laboratorium mikroskopis TB. Pertama, laboratorium mikroskopis TB di Fasiankes. Fasilitas pelayanan kesehatan dibagi berdasarkan kemampuannya untuk memberikan layanan pemeriksaan mikroskopis TB menjadi beberapa. Pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama mikroskopis TB atau FKTM RM adalah puskesmas dengan laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan mikroskopik dahak dan menerima rujukan. FKTP-RM harus mengikuti pemantapan mutu eksternal melalui uji silang berkala oleh Laboratorium Rujukan Uji Silang 1 atau RUS 1 di wilayahnya atau lintas kabupaten kota. Kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan tingkat pertama satelit atau FKTP-S adalah FKTP non-puskesmas. Misalnya, dokter praktek mandiri dan klinik pratama yang merujuk pasien atau sediaan dahak ke FKTP-RM untuk pemeriksaan mikroskopis. 3. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL dalam jejaring laboratorium mikroskopis TB dapat melakukan pemeriksaan mikroskopis dan mengambil peran sebagai rujukan mikroskopis. 4. Laboratorium mikroskopis non-FKTP atau FKRTL jejaring laboratorium mikroskopis TB yang dapat mengambil peran sebagai rujukan mikroskopis. Berikutnya kita akan membahas Laboratorium Rujukan Uji Silang 1 atau RUS 1. Laboratorium RUS 1 memiliki tugas dan fungsi antara lain pertama, melaksanakan pelayanan pemeriksaan mikroskopis BTA atau baksil tahan asam. Kedua, melaksanakan uji silang sediaan dahak dari laboratorium Fasiankes di wilayah kerjanya. 3. Melakukan pembinaan teknis laboratorium mikroskopis di wilayah kerjanya. 4. Melakukan pemantapan mutu pemeriksaan laboratorium TB di wilayah kerjanya atau uji mutu reagensia dan kinerja pemeriksaan. 5.
melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk pengelolaan jejaring laboratorium TB di wilayahnya. Berikutnya adalah Laboratorium Rujukan Uji Silang 2 atau RUS2. Laboratorium RUS2 memiliki tugas dan fungsi antara lain pertama, melakukan uji silang kedua jika terdapat perbedaan hasil pemeriksaan atau discordance mikroskopis laboratorium Fasiankes dan laboratorium RUS1. 2. Melakukan pembinaan teknis laboratorium RUS1 di wilayahnya. 3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk pengelolaan jaringan laboratorium TB di wilayahnya. 4. Melakukan pemantapan mutu pemeriksaan laboratorium TB di wilayah kerjanya atau uji mutu reagensia dan kinerja pemeriksaan. 5. Mengikuti PME tingkat nasional berupa uji silang sediaan dahak, supervisi, dan tes panel dari laboratorium rujukan nasional. Provinsi harus memiliki laboratorium RUS2 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Laboratorium Rujukan Mikroskopis Tuberkulosis Nasional. Laboratorium Rujukan Mikroskopis TB Nasional ditunjuk berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pertama, peran. Perannya adalah Laboratorium Rujukan Nasional untuk Pemeriksaan Mikroskopis TB. Kedua, Laboratorium Pembina Mutu dan Pengembangan Jejaring untuk Pemeriksaan Mikroskopis TB. Tanggung jawabnya adalah memastikan semua kegiatan laboratorium mikroskopis dalam jejaring laboratorium mikroskopis TB berjalan sesuai peran dan tugas pokoknya. Tugasnya adalah A. Pemetaan distribusi, jumlah, dan kinerja laboratorium mikroskopis TB. B. Memberdayakan fungsi jejaring laboratorium mikroskopis TB. C. Menentukan spesifikasi alat dan bahan habis pakai untuk laboratorium mikroskopis TB. Selanjutnya kita akan membahas jejaring laboratorium tes cepat molekuler TB atau TCM-TB. Tes cepat molekuler TB akan dikembangkan secara bertahap. Fasilitas layanan kesehatan yang dilengkapi dengan TCM-TB menggunakan alat ini untuk diagnosis TB SO atau sensitif obat, kemudian TB resisten obat, dan TB pada ODA. Laboratorium Fasiankes dengan tes cepat molekuler atau TCM-TB merupakan laboratorium Fasiankes yang mampu melakukan pemeriksaan tes cepat molekuler untuk diagnosis TB SO dan TB RO atau TB RR. Laboratorium Rujukan Kabupaten Kota Tes Cepat Molekuler atau TCM-TB merupakan laboratorium rujukan yang mampu melakukan pemeriksaan tes cepat, melakukan fungsi pembinaan teknis ke laboratorium Fasiankes TCM di wilayahnya. Laboratorium Rujukan Kabupaten Kota Tes Cepat Molekuler atau TCM-TB ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Berikutnya, Laboratorium Rujukan Provinsi Tes Cepat Molekuler atau TCM-TB merupakan laboratorium rujukan yang mampu melakukan pemeriksaan tes cepat, melakukan fungsi pembinaan teknis ke laboratorium Fasiankes TCM di wilayahnya. Laboratorium Rujukan Provinsi Tes Cepat Molekuler atau TCM-TB ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Laboratorium Rujukan Regional Tes Cepat Molekuler atau TCM-TB merupakan laboratorium pembina yang mampu melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis, pengembangan sumber daya manusia ke laboratorium Fasiankes TCM di regionalnya. Fungsi ini akan melekat kepada fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Laboratorium Rujukan Nasional Tes Cepat Molekuler atau TCM Tuberkulosis Laboratorium Rujukan Nasional Tes Cepat Molekuler ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Peran, tanggung jawab, dan tugas pokok Laboratorium Uji Cepat Molekuler Rujukan Tuberkulosis adalah: pertama, peran. Perannya adalah sebagai laboratorium rujukan nasional untuk penelitian operasional TB. Sebagai laboratorium rujukan nasional,
untuk pemeriksaan molekuler dan MOTT. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penelitian operasional pemeriksaan laboratorium TB, melaksanakan pemeriksaan molekuler dan MOTT, melaksanakan evaluasi dan validasi teknologi baru, melaksanakan pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan teknologi baru, melaksanakan PME untuk teknologi baru, bekerja sama dalam jejaring laboratorium TB internasional. Selanjutnya yang ketiga, tanggung jawab memastikan semua laboratorium rujukan TB nasional untuk penelitian operasional TB, pemeriksaan molekuler, serologi, dan MOTT berjalan sesuai peran dan tugas pokok. Ketiga, jejaring pelayanan laboratorium biaan dan uji kepekaan. Laboratorium ini melaksanakan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan secara fenotipik. Pertama, laboratorium biakan. Laboratorium biakan adalah laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan biakan Mycobacterium tuberculosis secara baku dan memenuhi indikator kinerja laboratorium biakan TB. Laboratorium ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. 1. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan biakan dan identifikasi Mycobacterium tuberculosis. 2. Mengirimkan isolat biakan ke laboratorium uji kepekaan yang sudah disertifikasi. 3. Mengikuti pemantapan mutu oleh laboratorium rujukan nasional untuk biakan Mycobacterium tuberculosis. 4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota terkait dengan fungsinya sebagai laboratorium rujukan biakan. Berikutnya, laboratorium biakan dan uji kepekaan. Laboratorium ini sudah disertifikasi untuk melakukan pemeriksaan biakan Mycobacterium tuberculosis dan uji kepekaan OAT secara baku. Laboratorium biakan dan uji kepekaan terdiri dari dua jenis. 1. Laboratorium biakan dan uji kepekaan pembina, yaitu Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. 1. Melaksanakan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan untuk OAT lini pertama dan lini kedua. Kedua, fungsi pembinaan dan bimbingan teknis kepada laboratorium biakan. Keempat, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk pengelolaan jejaring laboratorium biakan TB di wilayah kerjanya. Berikutnya kita akan membahas laboratorium biakan dan uji kepekaan non-pembina, yaitu laboratorium yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Pertama, melaksanakan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan untuk OAT lini pertama dan lini kedua. Kedua, menerima rujukan dari laboratorium biakan di wilayah kerjanya. 3. Laboratorium rujukan tuberkulosis nasional. Laboratorium rujukan tuberkulosis nasional untuk pemeriksaan biakan dan uji kepekaan MTB secara fenotipil mempunyai peran tanggung jawab serta tugas pokok sebagai berikut. Pertama, peran. Laboratorium rujukan nasional untuk pemeriksaan biakan dan uji kepekaan TB secara fenotip. Laboratorium pembina mutu dan pengembangan jejaring untuk pemeriksaan biakan dan uji kepekaan TB secara fenotipik. Tugas pokok. Tugas pokoknya adalah pertama, pemetaan distribusi, jumlah dan kinerja laboratorium biakan dan uji kepekaan TB secara fenotipik. Memfungsikan jejaring laboratorium biakan serta laboratorium biakan dan uji kepekaan TB secara fenotipik. Kemudian yang ketiga, menentukan spesifikasi alat dan bahan habis pakai untuk laboratorium biakan serta laboratorium biakan dan uji kepekaan TB secara fenotipik.
Keempat, mengembangkan pedoman teknis, prosedur tetap, pemantapan mutu eksternal atau PME, serta pedoman pelatihan biakan dan uji kepekaan TB secara fenotipik. Yang kelima, menyelenggarakan PME dalam jejaring laboratorium biakan serta laboratorium biakan dan uji kepekaan TB secara fenotipik. 7. Melaksanakan pelayanan rujukan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan TB secara fenotipik. 8. Menyelenggarakan pelatihan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan TB secara fenotipik. 9. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dan evaluasi data kegiatan jejaring. 10. Mengikuti kegiatan PME diselenggarakan oleh Laboratorium Rujukan TB supranasional. 11. Membuat perencanaan sebagai Rencana Aksi Nasional Laboratorium atau RAN TB nasional untuk biakan dan uji kepekaan secara fenotipik. Selanjutnya, tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya adalah memastikan semua kegiatan laboratorium rujukan TB nasional sebagai laboratorium pemeriksa biakan dan uji kepekaan TB secara fenotipik berjalan sesuai peran dan tugas pokok. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas manajemen mutu laboratorium TB. Pemantapan mutu laboratorium TB dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jejaring laboratorium mikroskopis, biakan atau uji kepekaan, dan tes cepat molekuler. Komponen pemantapan mutu terdiri dari 3 hal, yaitu 1. Pemantapan mutu internal atau PMI. PMI adalah kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan laboratorium TB untuk mencegah kesalahan pemeriksaan laboratorium dan mengawasi proses pemeriksaan laboratorium agar hasil pemeriksaan tepat dan cepat. Tujuan PMI adalah 1. Memastikan bahwa semua proses sejak persiapan pasien, pengambilan, penyimpanan, pengiriman, pengolahan contoh uji, pemeriksaan contoh uji, pencatatan dan pelaporan hasil dilakukan dengan benar. Kedua, mendeteksi kesalahan, mengetahui sumber atau penyebab dan mengoreksi dengan cepat dan tepat. 3. Membantu peningkatan pelayanan pasien. Kegiatan PMI harus meliputi setiap tahap pemeriksaan laboratorium, yaitu tahap pra-analisis, analisis, pasca-analisis, dan harus dilakukan terus-menerus. Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan PMI yaitu 1. Tersedianya standar prosedur operasional atau SPO untuk seluruh proses kegiatan pemeriksaan laboratorium, misalnya SPO pengambilan dahak, SPO pembuatan contoh uji dahak, SPO pewarnaan sil Nielsen, SPO pemeriksaan mikroskopis, SPO pembuatan media, SPO inokulasi, SPO identifikasi, SPO pengelolaan limbah, dan sebagainya. Selanjutnya harus tersedia formulir buku dan untuk pencatatan dan pelaporan kegiatan pemeriksaan laboratorium TB. Tersedianya jadwal pemeliharaan dan kalibrasi alat, audit internal, dan pelatihan petugas. Keempat, tersedianya contoh uji kontrol, positif dan negatif, dan kuman kontrol. Selanjutnya kita akan membahas pemantapan mutu eksternal atau PME. PME laboratorium TB dilakukan secara berjenjang. Karena itu penting sekali membentuk jejaring dan tim laboratorium TB di laboratorium rujukan. Pelaksanaan PME dalam jejaring ini harus berlangsung teratur atau berkala dan berkesinambungan. Koordinasi PME harus dilakukan oleh laboratorium penyelenggara, yaitu laboratorium rujukan bersama dengan dinas kesehatan setempat, agar dapat melakukan evaluasi secara baik, berkala, dan berkesinambungan. Pertama, perencanaan PME. Perencanaan PME dilakukan dengan 1. Melakukan koordinasi di antara komponen pelaksana program TB berdasar wilayah kerja jejaring laboratorium TB.
2. Menentukan kriteria laboratorium penyelenggara. 3. Menentukan jenis kegiatan PME. 4. Penjadwalan pelaksanaan PME dengan mempertimbangkan beban kerja laboratorium penyelenggara. 5. Menentukan kriteria petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PME. 6. Penilaian dan umpan balik. Selanjutnya kita akan bahas apa saja sih kegiatan PME. Kegiatan PME laboratorium TB dilakukan melalui 1. PME mikroskopis. Uji silang sediaan dahak mikroskopis dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan dengan melakukan pemeriksaan ulang sediaan dahak dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP rujukan mikroskopis TB atau FKTP-RM, yaitu puskesmas dengan laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan mikroskopis dahak dan menerima rujukan. Pengambilan sediaan dahak untuk uji silang dilakukan dengan metode Lot Quality Assurance Sampling atau LQAS. Metode ini diterapkan di seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sumber daya laboratorium. Metode LQAS dapat dimodifikasi sehingga alur dan peran komponen PME dapat berubah. Selanjutnya, uji profisiensi atau tes panel sediakan dahak mikroskopis. Kegiatan ini untuk menilai kinerja petugas laboratorium TB, tetapi hanya dilaksanakan apabila uji silang dan supervisi belum berjalan dengan memadai. Ketiga, PME uji kepekaan OAT secara berkala dan berkesinambungan dilakukan tes panel dari laboratorium rujukan nasional melalui pengiriman isolat-isolat yang kemudian harus diperiksa dengan biakan dan diuji kepekaan terhadap OAT di laboratorium pelaksana pelayanan biakan dan uji kepekaan TB. Kemudian yang keempat, bimbingan teknis laboratorium TB. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti umpan balik PME dan menjamin kualitas pemeriksaan laboratorium TB. Sobat sehat, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu peningkatan mutu atau quality improvement. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari PMI dan PME dengan dibuat tolok ukur dan perencanaan peningkatan mutu meliputi A. Tenaga, yaitu pelatihan dan pelatihan penyegaran, mutasi, penetapan kriteria atau kualifikasi tenaga laboratorium TB pada semua jenjang. B. Sarana dan prasarana, standarisasi, pemeliharaan, pengadaan, dan uji fungsi. C. Metode pemeriksaan dengan melakukan revisi protap, pengembangan metode pemeriksaan. Selanjutnya, kegiatan yang keempat adalah manajemen sistem informasi laboratorium TB. Seluruh kegiatan laboratorium TB, pelayanan pemeriksaan mikroskopik atau laporan TB12 akan diintegrasikan ke dalam sistem informasi terpadu tuberkulosis atau SITT untuk menjamin pelayanan pemeriksaan mikroskopis dapat dimonitor dengan baik, dan ETB Manager untuk pelayanan pemeriksaan biakan, uji kepekaan, dan tes cepat molekuler atau PCR. 5. Keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium TB. Komponen yang berperan pada keselamatan dan keamanan laboratorium TB yaitu infrastruktur laboratorium, peralatan, bahan yang dipakai, proses dan keterampilan kerja, serta pengelolaan limbah laboratorium TB. Komponen-komponen tersebut harus diselaraskan baik dari aspek pengelolaan atau manajemen dan teknis laboratorium agar terjamin keselamatan dan keamanan petugas serta lingkungan. Keselamatan dan keamanan laboratorium TB bertujuan untuk mencegah dan menangani infeksi dan kecelakaan kerja di laboratorium TB. Demikianlah Sobat Sehat,
Di video 183 ini, kita telah membahas manajemen laboratorium tuberkulosis. Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci dalam lampiran Permenkes RI nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Kita akan bertemu di video 184 untuk membahas tentang koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis. Karena kita tahu bahwa penanggulangan tuberkulosis tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.